Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiska Dwi Adistia dari Prodi Pendidikan IPA dengan NPM 240619250001. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi mengenai etika berpolitik. Tujuan saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Islam. Nah, langsung saja ke materi. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu politik. Politik merupakan bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik juga kegiatan meliputi proses pengambilan keputusan, penentuan tujuan, pembuatan kebijakan, dan distribusi kekuasaan untuk mencapai kepentingan bersama. Namun, praktik politik seringkali dipenuhi dengan kepentingan pribadi dan kekuasaannya. Oleh karena itu, etika berpolitik sangat penting untuk menjaga moralitas, integritas, dan tanggung jawab di dalam politik. Selanjutnya ada pengertian etika berpolitik. Etika berpolitik adalah seperangkat norma dan prinsip moral yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam kegiatan politik. Tujuannya agar kekuasaan digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Etika politik dalam Islam berdasarkan prinsip-prinsip utama seperti keadilan, amanah, dan musyawarah. Hal ini diwajibkan pemimpin untuk memerintah secara adil dan bertanggung jawab sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara rakyat wajib memberikan nasihat dan meluruskan kesalahan pemimpin tanpa melakukan makar atau menghakimi diri sendiri. Selanjutnya di sini ada implementasi dalam praktik. Yang pertama ada hubungan pemimpin dan rakyat. Pemimpin dan rakyat harus saling menghormati dan tidak saling mengejek-ngejek. Yang kedua ada partisipasi politik. Umat Islam didorong untuk berpartisipasi dalam politik bukan hanya untuk kepentingan sendiri atau pribadi. Terus menegakkan hukum. Etika politik Islam menekankan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dan mengabdi pada masyarakat. Selanjutnya ada toleransi dan persaudaraan. Nilai-nilai toleransi, persaudaraan, dan persatuan harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam membangun relasi dengan kelompok minoritas. Selanjutnya di sini ada tujuan etika berpolitik. Yang pertama, mewujudkan pemerintah yang adil, jujur, dan transparan. Karena kita membutuhkan pemimpin yang jujur, adil, dan transparan. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan rakyat kepada lembaga politik. Yang ketiga, menjaga kehormatan dan martabat bangsa. Dan yang terakhir, keempat, mengarahkan politik agar berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika berpolitik. Yang pertama ada kejujuran dan transparan, yaitu tidak menipu publik atau menutupi fakta. Contohnya, ketika seorang politik melakukan kesalahan, tetapi oleh pejabat-pejabat tinggi ditutupi agar si kesalahan itu tidak terlihat oleh masyarakat. Nah, itu tidak boleh karena bisa membuat
masyarakat merasa tidak adil karena mereka punya jabatan, makanya ditutupi. Yang seharusnya orang yang punya jabatan atau tidak, ketika melakukan kesalahan, mereka harus menerima sanksi yang sudah menjadi konsekuensinya. Terus yang kedua, keadilan dan kesadaran, yaitu memperlakukan semua pihak secara adil. Ya, berkaitan dengan yang tadi, tidak membeda-bedakan antara pejabat tinggi dan masyarakat. Yang ketiga, ada tanggung jawab sosial. Kebijakan politik harus berpihak pada rakyat. Karena pada dasarnya orang politik dipilih oleh rakyat dan kembali lagi untuk rakyat. Yang keempat, kepatuhan pada hukum. Politik harus tunduk pada konstitusi. Yang kelima, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi, tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi. Tetapi dalam berpolitik kita harus mengutamakan kepentingan umum atau rakyat. Selanjutnya ada etika berpolitik dalam perspektif Pancasila. Dalam perspektif Pancasila, etika berpolitik berkaitan dengan sila kedua, keempat, dan kelima. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menolak politik kotor dan kekerasan. Yang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengedepankan musyawarah dan kepentingan rakyat. Yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan politik harus berorientasi pada kesejahteraan bersama. Jadi, dalam etika berpolitik itu berkaitan juga dengan perspektif pada Pancasila, yaitu 3 sila tersebut. Nah, di sini ada bentuk pelanggaran etika berpolitik. Yang pertama, ada politik uang atau money politik. Yaitu sering terjadi di kita juga ketika musim pemilihan umum atau banyak kampanye untuk memilih orang-orang politik, yaitu ketika kita akan menentukan pilihan, kita dikasih uang untuk memilih dirinya. Nah, itu yang disebut politik uang. Yang kedua, ada manipulasi informasi dan hoax politik. Jadi kita tuh menyebarkan berita mengenai politik tetapi berita itu tidak benar. Yang ketiga, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, di sini banyak sekali ya, karena mungkin saja banyak orang yang menyalahgunakan dan melakukan korupsi. Yang keempat, politik identitas dan ujaran kebencian. Dan yang kelima, nepotisme dalam jabatan. Selanjutnya ada etika berpolitik di era digital dan contoh berpolitik dengan baik. Yang pertama ada etika berpolitik di era digital saat ini. Yang pertama, gunakan media sosial untuk menyampaikan aspirasi dengan santun dan beretika. Yang kedua, hindari menyebarkan fitnah, hoaks, atau ujaran kebencian. Yang ketiga, hormati perbedaan pandangan politik. Dan yang terakhir, keempat, edukasi masyarakat untuk berpikir kritis dan rasional dalam memilih pemimpin. Selanjutnya, contoh berpolitik dengan baik. Yang pertama yaitu berkampanye secara jujur dan mendidik. Yang kedua, mengutamakan dialog dan musyawarah. Yang ketiga, menepati janji politik kepada rakyat. Yang keempat, menghindari ujaran kebencian terhadap lawan politik.
Dan yang terakhir, yang kelima, memberikan contoh kepemimpinan yang berintegritas. Selanjutnya ada dampak positif etika berpolitik. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Yang kedua, mewujudkan pemerintah bersih dan berintegritas. Yang ketiga, memperkuat demokrasi dan keadaban. Yang keempat, mendorong partisipasi politik yang sehat. Di sini yang terakhir ada kesimpulan. Dari materi yang tadi yang saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa etika berpolitik adalah pedoman moral bagi setiap warga negara dan pemimpin politik. Tanpa etika, politik menjadi alat kekuasaan yang merusak. Dengan etika juga, politik menjadi sarana pengabdian untuk kemaslahatan rakyat dan bangsa. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan atau kurang mengerti dalam menjelaskan materinya. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.